Tamba ati iku limang perkara, maca Al-Quran angen-angen samaknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kutu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah ta'ala nyembatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini Allah masih mentakdirkan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh barokah, bulan penuh maghfirah, bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita semua mendapatkan petunjuknya, dan semoga di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang terapi hidup sehat dengan Al-Quran. Bagaimanakah cara terapi hidup sehat dengan Al-Quran? Baiklah para pemirsa rahimakumullah, di dalam organ tubuh manusia atau di dalam diri manusia itu ada yang namanya sampah. Dan sampah itulah yang harus dibuang jauh-jauh dari diri kita, supaya lalat tidak akan mudah datang untuk mendatangi sampah itu. Bagaimanakah untuk membuang sampah yang ada dalam tubuh itu? Dan apakah sampah dalam tubuh itu? Yang pertama, sampah dalam tubuh manusia itu adalah 1. Marah-marah, 2. Sedih, 3. Takut atau khawatir, 4. Ghaflah atau hati yang kosong. Nah, dari 4 perkara yang dalam tubuh manusia itulah, atau dari diri manusia itulah, yang harus dibuang jauh-jauh agar penyakit tidak mudah mendatanginya. Yang pertama adalah marah-marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak dikatakan orang itu kuat dalam berjihad atau kuat memikul berat, tapi yang dikatakan kuat adalah kuat menahan amarah. 2. Kalau kita sering sedih dan berlarut dalam kesedihan, padahal manusia itu memang pusatnya sedih. Tidak ada manusia pun yang tidak sedih. Semua manusia diuji oleh Allah. Baik diuji karena kelebihan harta, diuji karena kekurangan harta, diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, diuji dengan keturunan. Semua manusia hidup pasti ada ujiannya. Oleh karena itu, bila kita berlarut dalam kesedihan, maka penyakit akan mudah menyerang kepada organ tubuh kita. Yang ketiga adalah suka khawatir.
Manusia tidak boleh khawatir akan ini, akan itu, berbuat ini, berbuat itu, selalu takut. Nah, dengan ketakutan yang berlebihan itulah penyakit akan mudah menyerang kepada organ tubuh kita. Yang keempat, ghaflah atau hati yang kosong. Kalau hati yang kosong kita tidak diisi dengan hanya melamun, maka penyakit pun akan mudah menyerang kepada organ tubuh kita. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar atau sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, apabila kita dalam kesedihan, dalam marah-marah, dalam ketakutan, dalam hati yang kosong, maka berlarilah, kita berlari menuju apa yang dikatakan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Qur'an adalah obat dari segala obat, baik obat penyakit medis ataupun non medis. Jadi dengan terapi kita hidup sehat dengan Al-Quran. Artinya kalau kita sedih, mari kita larinya ambil Quran untuk baca supaya hati kita lupa dengan kesedihan, lupa dengan kekhawatiran, lupa dengan marah-marah, lupa dengan hati yang kosong. Nah, itulah artinya kalau Al-Quran adalah sebagai obat, dan obat segala obat, baik penyakit medis maupun non medis. Dan kalau kita terserang penyakit, maka ambillah bahwa di dalam Al-Quran itu ada obat. Para pemirsa rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Allah tentang bagaimana terapi sehat dengan Al-Quran. Tapi karena waktu membatasi kita, maka hanya itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.